Memang harusnya sekali-kali biarkan kubu sebelah bahagia dengan kabar baik ini. Ya, biar nggak bosen lihat Pak Ganjar terus yang ada di nomor satu dalam hasil survei. Kasian juga kan mereka yang udah kerja keras tapi nggak pernah mendengar survei yang memenangkan Anies. Baku dapatin kita di sini Karisma si kawan Wanado di UTV Voice of Youth pada program Suara Kaum Muda. Nah, tamang-tamang ada info yang bisa bikin orang sakit puru karena ketawa terus nih. Ya, survei IPO yang masih panas-panas diperbincangkan. Lembaga Survei Indonesia Political Opinion atau IPO merilis hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. DP hasil sangat mengejutkan karena ini Anies Baswedan berada di urutan teratas disusul Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dengar-dengar sih survei ini dilakukan pada 1 sampai 7 Maret 2023 dengan jumlah sampel responden sebanyak 1.200. Hasilnya, Anies Baswedan tetap menempati posisi pertama sebesar 34,7%, disusul Ganjar Pranowo 29,6% dan Prabowo Subianto 27,5%. Melihat hasil survei itu sangat aneh dan lucu karena ya selama beberapa bulan ini bahkan sejak hampir mau 1 tahun yang lalu berbagai lembaga survei yang kredibel sudah melakukan survei untuk tingkat popularitas dari tokoh-tokoh politik. Nah, yang diprediksi akan ikut dalam Pilpres 2024 nanti. DP hasil tamang-tamang, hampir semua lembaga survei itu selalu menempatkan Pak Ganjar Pranowo di urutan pertama. Kemudian Pak Prabowo di urutan kedua, dan di urutan ketiga ada Pak Anies Baswedan. Merdepe aneh, survei yang dilakukan IPO itu berbeda sendiri. Nah, di mana Pak Anies ada di urutan pertama untuk Capres 2024. Dan untuk Cawapres, ini lebih lucu lagi. Nama AHY ada di urutan teratas. Memang sih, kalau mau taruh kira, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia Political Opinion atau IPO yang memenangkan Anies Baswedan tersebut beda banget hasilnya dengan kebanyakan lembaga survei yang kredibel. Dan kalau kita cari-cari info, sangat minim sekali informasi tentang IPO ini. Dan bahkan dalam dunia politik, mereka masuk dalam kategori pasif. Padahal dalam setiap negara, dunia politik itu adalah bidang yang paling dinamis geraknya ya. Dan tidak seperti lembaga survei yang terkenal lainnya, IPO ini baru muncul akhir-akhir ini. Nah, kemunculannya juga penuh misteri dan menimbulkan banyak tanda tanya. Karena kedatangannya ini penuh dengan ketidakberesan, yang tidak beres, orang Manado bilang. Nah, karena mengeluarkan hasil survei yang mencolok, yang menempatkan Anies Baswedan di urutan paling atas di antara dua kandidat capres lainnya, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, force apapun pasti akan langsung mau tawa sampai sakit puru, karena hasil survei ini sangat sulit untuk meyakinkan publik. Pada saat survei-survei lain hasilnya seragam, malah survei ini yang tampil paling beda, teman-teman. Dan hasil survei IPO itu sampai dikomentari loh oleh petinggi Partai Gerindra, Waketum Gerindra, Pak Habibur Rahman, menyebut rata-rata hasil survei lain elektabilitas Pak Prabowo selalu unggul. Dan hasil survei IPO ini menjadi yang satu-satunya yang menunjukkan Anies menang dari Prabowo. Menurut Pak Habibur Rahman, tingginya hasil survei Pak Prabowo gak terlepas dari kinerja beliau yang luar biasa sebagai Menhan. Selain itu, Pak Prabowo dipandang publik sebagai sosok pemersatu bangsa, yang kita tahu bahwa rakyat trauma dengan perpecahan yang antagonistik seperti pemilu sebelumnya.
Sebetulnya, hasil survei itu nggak perlu juga ditanggapi serius, karena tujuan dari survei memang hanya untuk menggiring opini publik. Dan faktor orang, kaum muda seperti saya juga sudah tahu mana yang kredibel dan tidak. Rakyat juga sudah cerdas dan tidak gampang lagi tertipu dengan narasi-narasi yang kadang nggak masuk akal. Toh hasil survei nyandak mau menjamin bakal menang. Memang harusnya sekali-kali biarkan kubu sebelah bahagia dengan kabar baik ini. Ya, biar nggak bosen lihat Pak Ganjar terus yang ada di nomor 1 dalam hasil survei. Kasian juga kan mereka yang udah kerja keras, tapi nggak pernah mendengar survei yang memenangkan Anies. Nah, kali ini mereka pasti senang nih, karena Pak Anies Baswedan ada di urutan nomor 1. Oh iya, menurut IPO tadi, nama AHY menjadi urutan teratas dalam survei Cawapres. Mungkin itu hanya untuk menggiring supaya AHY lebih berpeluang dijadikan sebagai Cawapres. Demokrat akan semakin gencar memaksakan AHY jadi Cawapres. Karena sampai ini hari, Jo, koalisi perubahan yang di dalamnya ada Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS belum menentukan calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies. Walaupun orang lihat tahu kalau belum tentu Pak Anies ini betul-betul bisa maju sebagai capres di Pilpres 2024 nanti. Apapun hasil survei IPO itu memang sangat bikin orang tak kaget ya teman-teman. Perbedaan itu sangat mencolok sampai-sampai menimbulkan asumsi bahwa IPO ini satu kubu dengan Anies Baswedan yang terkenal dengan antitesannya terhadap Jokowi. Konglei, survei yang keluar itu merupakan satu bukti bahwa IPO ini memang merupakan bentuk huru-hara yang dibawa kubu Anies Baswedan saja. Nah, dari lembaga survei IPO itu, rakyat harus kembali lebih selektif, harus lebih pinter, mana lembaga yang menyalurkan aspirasi mereka tentang pemimpin yang mereka idamkan, dan mana lembaga yang hanya menerima pesanan atau by request. Begitu nih teman-teman, ingat-ingat